Bab 1844. Lin Tian melihat pil itu dan tersenyum, ini pil racun. Mendengar pil racun, beberapa orang di tebing tampak bingung, sementara penjaga kulit putih itu tersenyum dan berkata, pemuda ini memiliki penglihatan yang baik. Apakah kamu tidak tahu apa lagi yang harus dilihat? Lin Tian memeriksa pil dan mengirimkannya kembali. Ini disebut pil kayu beracun. Itu milik pil abadi tingkat surga. Jika pil turun, itu dapat dengan cepat membuat orang-orang di kisi abadi sistem kayu tidak dapat melepaskan gas abadi kayu. Penjaga putih itu terkejut. Begitulah yang kamu lihat? Apa? Apakah ada masalah? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, sementara Bai Bawei berkata dengan penuh semangat, tidak, hanya saja pil ini belum muncul di pasaran, dan Anda dapat melihatnya sekilas, yang membuat saya sedikit terkejut. Saya seorang hakim pil. Selain khasiat pil, saya juga tahu banyak resep dan nama pil, jadi tidak mengherankan. Penjaga putih berkata sambil tersenyum, tapi secara umum, jangan beritahu aku namanya, tapi aku tidak bisa melihat efeknya. Itu orang lain. Setelah mendengar ini, Bai Bawei tersenyum, hari ini, aku telah membuka mataku. Di satu sisi, Shaiyuan bahkan menggembar-gemborkan, tuan kecilku, apalagi pil abadi tingkat surga, yaitu, pil abadi tingkat raja, pil abadi tingkat kaisar, itu tidak masalah. Mendengar ini, penjaga putih itu tersenyum dan berkata, begitu. Kemudian penjaga putih itu pergi, dan Shaiyuan menatap Lin Tian. Tuan kecil, apakah menurutmu mereka akan berhubungan? Lihat, semakin banyak pil akan datang kepadaku untuk identifikasi. Lin Tian tertawa. Shaiyuan Oswara dan You Yantian tampak bodoh, tidak percaya Lin Tian Lian Jian dan ini sangat berguna. Tapi sekarang di luar Menshan, pria yang dikirim Jisin untuk memata-matai segera melaporkan situasinya kepada Jisin. Jisin di sebuah penginapan setelah mendengar berita itu ragu, rumah komandan barat ini, bagaimana juga pergi ke sini. Mungkin aku bisa menemukan keluarga Lu untuk sesuatu. Wanita tua itu menjelaskan bahwa Jisin selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tidak hanya di sini, tetapi juga di kantor Panglima tertinggi. Kantor Panglima tertinggi melihat senjata ajaib satu persatu dan mendengarkan laporan mata-mata itu. Dia tampak curiga. Apa? Apakah komandan barat pergi kepada mereka? Iya. Mata-mata itu mengangguk, dan Komandan Dong sedikit khawatir. Dia dengan cepat berkata kepada Monto, pergi, selidiki, apa yang terjadi? Monto menjawab, iya. Kemudian Monto pergi, dan Komandan Timur tampak bingung. Apa yang ingin Anda lakukan, Komandan Barat? Sampai setengah jam kemudian, Monto bergegas kembali, Tuan, saya punya berita. Katakan. Dikatakan bahwa anak ini masih seorang alkemis bintang 9, jadi Komandan Barat ini pergi ke mereka, tetapi apakah itu spesifik atau tidak ada yang tahu. Diperkirakan dia pergi untuk menguji. Monto menjelaskan. Alkemis bintang 9? Komandan Timur tercengang, dan Montron berkata, itulah yang terjadi. Banyak orang di kota membicarakannya. Jika ya, dia tidak sederhana. Komandan Timur terkejut, dan Mengtuo menjawab, bukan karena dia tidak hanya dapat mengidentifikasi harta karun, tetapi juga mengidentifikasi dan. Ini mengerikan. Komandan Dong bertanya, secara umum, kami mengatakan penilai bintang 9 adalah ahli harta karun, tetapi jika dia benar-benar menilai dan, itu adalah ahli ganda. Diperkirakan tidak ada yang bisa melakukannya di seluruh negeri Dongeng, kan? Tidak juga. Komandan Timur segera mencerahkan matanya, bakat semacam ini harus tetap bersama kita, dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang di kantor Komandan Barat mendekat. Apa maksudmu, Sir? Pergi dan undang dia untuk tinggal bersama kami dan katakan berapapun harganya. Komandan Timur takut Komandan Barat akan mengambil hutan saat ini, jadi dia berkata dengan cepat. Montron, pergi sekarang. Siapa tahu baru saja tiba di rumah keluarga Lu, melihat bahwa penjaga putih mengundang Lin Tian, tetapi Meng Tuo benar-benar berkata sambil tersenyum, penjaga putih, kamu juga masuk. Penjaga putih itu sedikit terkejut. Penjaga, kenapa kamu ada di sini? Tuanku, saya ingin mengundang pemuda ini untuk tinggal bersama kami untuk sementara waktu. Adapun harganya, saya bebas bertanya padanya. Monto tersenyum dan berkata, tetapi penjaga putih itu bertanya-tanya, penjaga Monto, apa maksudmu? Dia adalah penilai bintang 9, selain bisa mengidentifikasi dan. Dia telah mengidentifikasi banyak senjata ajaib untuk kita sebelumnya. Orang dewasa kita mengira dia adalah bakat dan ingin mengundangnya untuk tinggal di Menshan selama beberapa hari. Mendengar ini, Bai Bawei tahu bahwa jika Lin Tian pergi, dia mungkin tidak bisa keluar. Dia pikir akan sulit untuk mengundangnya lagi, jadi dia dengan cepat berkata, Anda dapat mengundang, kami dapat mengundang. Tuanku telah mengatakan bahwa mudah untuk mengatakan berapa harganya, kata Monto. Penjaga putih tidak mau, dan berkata, apakah rumah komandan barat kita tidak punya uang lebih dari Anda? Untuk sementara, orang-orang di dua rumah besar itu bertengkar, dan Shaiyuan tercengang. Adapun You Yantian, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu.
Luya tercengang, tetapi Lin Tian tertawa dalam hatinya, itulah efeknya. Adapun dua pria yang telah bertarung untuk waktu yang lama, penjaga putih berkata, jadi jangan berkelahi. Tidak ada kontes? Bagaimana saya bisa melakukannya? Kalau begitu tanyakan kepada orang-orang kemana dia ingin pergi. Penjaga putih berkata, dan segera berkata kepada Lin Tian, adik laki-laki, kami bertanggung jawab atas pemerintah barat. Kami dapat memuaskan Anda apapun yang Anda inginkan. Monto juga tidak menunjukkan kelemahan. Kami juga bertanggung jawab atas pemerintah timur. Melihat kedua orang ini, Lin Tian menghela nafas. Baiklah, tayangkan, tidak apa-apa, tapi tolong biarkan aku keluar dan datang dulu dan kemudian. Mereka bertanya-tanya apa maksudnya, dan Lin Tian tersenyum pada Meng Tuo. Meng Bawei, Bai Bawei baru saja datang lebih dulu. Saya akan pergi bersamanya dan kembali. Jika Anda Komandan Dong masih membutuhkan bantuan saya, Anda akan menunggu di sini, oke? Monto secara alami tidak berani keberatan dengan apapun tetapi berkata, baiklah. Penjaga putih segera bersuka cita, dan menatap Monto dan berkata sambil tersenyum, penjaga Monto, kamu bisa menunggu perlahan. Jangan berpuas diri. Meng Tuo bersenandung, dan penjaga putih itu sangat senang sehingga dia pergi dari sini bersama Lin Tian dan yang lainnya. Meng Tuo dan yang lainnya hanya bisa menunggu di sini. Adapun beberapa mata-mata di luar Menshan, mereka melaporkan situasinya kepada Jixin. Setelah mendengar ini, Jixin ragu, apakah kamu sudah mengikuti mereka ke rumah Komandan Barat? Itulah yang dikatakan para pengintai, kata wanita. Tua itu, aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Dengan itu, Jixin mengambil jalan pintas ke rumah Komandan Barat. Dia tidak mau melaporkan masalah ini kepada Komandan Dong. Ketika Komandan Dong mendengarnya, dia hanya bisa membiarkan mentor ini menunggu di sana dengan tenang sampai Lin Tian kembali dan mengambilnya. Monto harus menunggu dalam diam, dan Lin Tian dan yang lainnya datang ke rumah Komandan Barat atas undangan penjaga putih. Hadirin sekalian, ikuti saya ke ruang tamu dulu. Penjaga kulit putih itu sopan. Lin Tian dan yang lainnya mengikuti langkahnya dengan anggun. Setelah memasuki rumah Komandan Barat, mereka bisa merasakan bau obat yang menyengat. Minggu ini menjadi sedikit gugup lagi, dan Sayuan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, lihat dirimu seperti ini. Ini sama seperti yang belum pernah melihat dunia besar. Aku khawatir aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ini adalah minggu yang menyedihkan. Sayuan berkata tanpa daya, ya, balas dendam membunuh ibunya, sifat manusia. Bab 1845. Yo Yantian mendengarkan kata-kata Sayuan dan menahannya, karena dia tahu bahwa jika dia sedikit terlalu agresif, atau apapun, itu akan menyebabkan orang lain ragu, itu mungkin akan menghancurkan rencana Lin Tian. Jadi pada hari Minggu, saya mencoba menahannya sampai tinju saya dilepaskan, seperti orang biasa yang berjalan di sini. Pada saat yang sama, Sayuan bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini, dia memiliki hati yang baik dan tenang begitu cepat. Di depannya, Lin Tian, yang berjalan di belakang penjaga putih, tidak berpikir bahwa Yo Yantian bisa tenang begitu cepat dan tersenyum, ini sedikit menarik. Luya khawatir. Dia takut akan satu kecerobohan, jadi dia menutup telepon dulu. Untuk penjaga putih, dia dengan senang hati membawa Lin Tian ke ruang kerja di mana pil yang berbeda ditempatkan. Pada saat yang sama, sepasang lelaki tua yang menyipitkan mata menatap sebotol pil untuk waktu yang lama, sementara Bai Baowei melihatnya dan berkata dengan hormat kepadanya, Tuan, ini dia. Luya melihat lelaki tua di depannya dan berkata dengan hormat, Komandan 11. Komandan Barat mengambil sepasang sarung tangan putih dengan tangannya, dan dengan hati-hati mengambil botol pil di tangannya, lalu berjalan ke Lin Tian dan tersenyum. Senyum itu membuat orang gemetar di dalam, tetapi untuk Lin Tian, yang kuat di dalam, itu tidak banyak, dan dia juga tersenyum kembali dengan tenang. Penjaga putih buru-buru berkata, Komandan 11, dia adalah alkemis bintang 9. Saya bisa melihat bahwa dia sangat istimewa. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, dan Lin Tian langsung mengambil alih. Ayo, aku tidak tahu apakah kamu mengundangku. Ada apa? Orang tua itu tidak menyangka Lin Tian akan berkata dengan sederhana, saya memiliki sebotol ramuan di tangan saya, yang digali dari makam peri, tetapi saya tidak tahu persis ramuan apa itu. Namun, ketika seorang alkemis menyentuhnya, dia mengigau dan kemudian membusuk di sekujur tubuh. Begitu kata-kata itu keluar, Luya tampak terkejut, tetapi Sayuan tertawa di dalam hatinya. Adapun Yo Yantian di bawah topeng, alisnya terkunci. Lin Tian menjawab, apakah Anda ingin saya mengidentifikasi? Iya. Saya bisa mengidentifikasi, tetapi saya butuh harganya. Lin Tian tersenyum pada Komandan Barat, yang menatapnya sebentar dan kemudian bertanya, berapa harganya?
Pil berbahaya seperti itu, 100 juta yuan, tidak masalah. Lin Tian menertawakan pria ini, tetapi penjaga putih itu terkejut. Sha Yuan tidak menyangka Lin Tian begitu kejam ketika dia membuka mulutnya, tetapi You Yantian dan Lu Ya khawatir tentang penolakan satu sama lain, tetapi satu sama lain tertawa dan berkata, selama kamu bisa mengidentifikasinya, jangan katakan 1 miliar, 2 miliar, aku bersedia memberikannya kepadamu. Itu yang kamu katakan? Lin Tian berkata sambil tersenyum, Komandan Barat itu benar. Tapi kemudian terdengar suara dari luar, mari kita lihat bersama. Mereka bingung dan berbalik. Mereka melihat Jixin dan wanita tua itu. Wanita tua itu juga menertawakan Komandan 11. Komandan 11, apakah kamu tidak tahu? Tentu saja. Komandan Barat tersenyum dan berkata, dan Sha Yuan memandang Lin Tian, Tuan kecil, wanita ini, ikuti kami. Siapa bilang aku mengikutimu? Saya di sini hanya untuk mengunjungi Komandan 11. Apa masalahnya? Jixin menyela Sha Yuan ini. Tapi Sha Yuan berkata sambil tersenyum, kemanapun kita pergi, kamu akan pergi. Bukankah itu pelacakan? Saya akrab dengan para pemimpin rumah sisian. Apakah ada masalah ketika saya mengunjungi mereka? Jixin mengeluh lagi. Apa yang ingin dikatakan Sha Yuan, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, apapun yang ingin mereka lihat. Selesai mengatakan, Lin Tian melihat ke arah Komandan Barat itu, bisakah Anda mengidentifikasi? Ya, ambillah. Komandan Barat memberi Lin Tian botol obat, dan Lin Tian melihat botol keramik itu dan kemudian menuangkan satu dari botol. Saya melihat bahwa ramuan ini memiliki bintik-bintik hitam dalam warna hijaunya, dan memancarkan sedikit cahaya hijau. Komandan Barat berpikir bahwa Lin Tian akan menimbulkan korosi pada pil itu, tetapi Lin Tian membungkusnya dengan aliran udara, lalu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, ini adalah ramuan tingkat Raja Bintang, tapi itu pil racun. Jika tidak memiliki kekuatan Daluo Jinxian, itu akan langsung membusuk tubuh. Bahkan jika Daluo Jinxian tidak menjalani perawatan dalam waktu sebulan, itu akan membusuk, dan pada saat yang sama akan melahap jiwa. Oleh karena itu, jika efeknya tidak dihilangkan, itu akan jatuh ke dalam perangkap koma, jadi pil ini memiliki nama, itu disebut pil pembusuk jiwa. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar tentang pil pembusukan jiwa. Jelas, semua orang tahu apa pil itu. Lin Tian tersenyum pada Komandan 11, saya tidak tahu, apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Komandan Barat tercengang. Gejala yang Anda gambarkan sama dengan mereka yang mencoba dan sebelumnya. Bahkan jika aku benar, aku bisa memberimu uang. Melihat Lin Tian begitu rakus akan uang, Komandan Barat malah bersorak, ini dia. Dengan itu, Komandan 11 mengeluarkan tas dan membuang 200 juta batu abadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, akan ada hal yang baik di masa depan, tolong hubungi saya. Kemudian Lin Tian siap untuk pergi, tetapi Jixin dan wanita tua itu terkejut dan menatap Lin Tian sampai Komandan Barat berteriak, pemuda ini, aku tidak tahu harus memanggilnya apa. Lin Tian. Ketika Lin Tian selesai, dia pergi dengan senyum yang kuat. Tapi di bawah topeng, tidak ada yang tahu wajahnya, hanya nama dan kemampuannya. Sampai Komandan Barat kembali kepada Tuhan, dan memberitahu penjaga putih, kirim Tuan Lin kembali ke Menshan. Iya. Kemudian penjaga putih itu bergegas mengirim mereka pergi, dan Jixin mendapatkan kembali ketenangannya. Adapun Komandan 11, dia tersenyum pada kedua pria itu. Kamu juga bisa melihatnya. Jixin menjawab, orang ini tidak hanya dapat mengidentifikasi harta karun, tetapi juga mengidentifikasi dan. Wanita tua itu juga menghela nafas, selama bertahun-tahun, saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu yang dapat mempelajari dua jenis keterampilan identifikasi pada saat yang bersamaan. Tapi Komandan 11 berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa, anak ini adalah bakat. Tapi Jixin memandang Komandan Siang 11, Komandan 11, bukankah kamu akan bertanya kepadanya tentang asal? Asal? Ya, dia memiliki kemampuan magis seperti itu. Mengapa kamu tidak bertanya kepadanya tentang asal-usulnya? Jixin curiga. Tapi Komandan Barat tertawa, Nona Ji, Anda dapat melihat bahwa dia juga sangat populer di Komandan Timur. Jika saya memiliki sikap buruk terhadapnya, jika dia tidak datang kepada saya dan pergi ke rumah Komandan Timur nanti, saya akan kehilangan banyak.
Jisin bertanya, apakah kamu ingin mendapatkannya? Tidak baik mencoba menang, tapi setidaknya aku bisa mencoba menemukan dan nanti. Aku bisa menemukannya daripada membuang-buang uang untuk menemukan seseorang untuk mati. Komandan Barat tersenyum. Jisin masih sedikit enggan, bahkan menyarankan, Komandan 11, saya pikir Anda sebaiknya menyelidiki asal-usulnya dan membiarkan dia membicarakannya. Nona Ji, sebaiknya Anda meminta Komandan Dong untuk melakukan ini. Saya tidak ingin menjadi orang yang begitu jahat. Komandan 11 bukan orang bodoh, dan dia tidak berpikir Lin Tian akan menyakiti dirinya sendiri, jadi dia segera menolak. Jisin tidak punya pilihan selain mengatakan, selamat tinggal. Wanita tua itu juga harus mengikuti Jisin untuk pergi, dan penjaga putih itu kembali, tetapi ketika dia melihat Jisin dan wanita tua itu tidak senang untuk pergi, dia bertanya, orang dewasa, apa itu? Ketika mereka berpikir saya bodoh, mereka membiarkan saya berurusan dengan anak itu. Komandan Barat mencibir. Bab 1846. Setelah mendengar ini, Bai Bawei penasaran, orang dewasa itu, kamu tidak takut dengan mata-mata seperti apa dia, atau musuh seperti apa? Dia adalah peri, dan Komandan Dong tidak takut padanya. Apa yang bisa saya takutkan? Komandan Barat bertanya. Penjaga putih berpikir itu masuk akal, kalau begitu mari kita kumpulkan. Tidak, beri aku harga seperti biasa. Komandan Barat tidak ingin dimanipulasi oleh Lin Tian, jadi dia sengaja tidak mencoba memenangkan Lin Tian. Tetapi penjaga putih itu tidak mengerti, jika dia tidak mendekat, bagaimana jika dia lari ke Komandan Timur? Jangan khawatir, jika dia rakus akan uang, dia tidak akan pergi ke Komandan Timur, tetapi dia akan memakan kedua sisi. Kata Komandan Barat sambil tersenyum. Penjaga putih itu berpikir itu masuk akal, dan tersenyum pada Komandan Barat. Yang mulia, Anda benar-benar pintar. Tentu saja, saya yang paling pintar dari 4 pemimpin. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan pemimpin yang kaya dan makmur? Komandan Barat membencinya. Lalu selanjutnya, aku akan mengundangnya setiap beberapa hari. Komandan Barat berkata sambil tersenyum, penjaga putih itu mengangguk dan mundur. Komandan 11 terkekeh, saya bertanggung jawab atas segalanya. Jisin, yang sedang berjalan di luar Menshan saat ini, sangat enggan untuk mengatakan, Nenek Sue, sekarang 2 komandan berdiri di sini bersamanya. Bagaimana kita bisa mengetahui identitasnya? Wanita tua itu ragu-ragu, Nona, apakah Anda benar-benar ingin memahami identitasnya? Apakah menurutmu aku akan rela kehilangan Jian Bao kepada orang yang tidak dikenal? Jisin menatap wanita tua itu. Wanita tua itu tahu bahwa Jisin sangat kompetitif sejak dia masih kecil, tetapi dia tidak bisa menelan nada ini ketika dia kalah dari Lin Tian yang abadi saat ini, jadi dia ragu-ragu, jika kamu ingin menemukan seseorang untuk mengujinya, kamu bisa mengikutinya perlahan. Godaan? Bagaimana cara menguji? Saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Saya hanya dapat menemukan beberapa dewa emas yang lebih kuat, tetapi tidak baik bagi kami jika kami membuat terlalu banyak kebisingan di kota Sisian. Bagaimanapun, kita berada di wilayah orang lain. Wanita tua itu memiliki beberapa keraguan. Jisin memikirkannya dan segera memikirkan seseorang dan berkata, saya tahu ada kandidat. Siapa? Pria tangguh di rumah Sisian itu. Maksudmu Sisian Fushishao, si Jian Feng? Jixin berkata sambil tersenyum, ya, orang ini. Wanita tua itu khawatir. Nona, kepala keluarga berkata bahwa Anda harus menjauh dari si Jian Feng ini. Jika sesuatu terjadi, itu akan merepotkan. Jangan khawatir, Nenek Sue. Saya hanya bertaruh dengannya. Bertaruh? Ya, aku akan membawanya keluar. Jisin selesai berkata, segera biarkan orang menemukan si Jian Feng ini. Untuk Lin Tian dan yang lainnya, mereka telah kembali ke halaman, dan Luya adalah cara yang luar biasa, tuanku, komandan di barat ini tidak seantusias komandan di timur. Shayuan juga terkejut. Komandan barat selalu tersenyum, tetapi senyum itu terlihat berbahaya, seperti menusuk pisau dari belakang kapan saja. You Yantian, bagaimanapun, berkata kepadanya, dari 4 jenderal, dia adalah yang paling berbahaya, dan dia selalu mengaku sebagai yang paling pintar. Lin Tian memandang ketiganya dan tersenyum, komandan barat ini tidak sebodoh itu, tapi aku bukan orang yang bisa dia mainkan dengan santai. Apa yang akan Anda lakukan, tuanku?
Luya bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, katakan padaku untuk turun. Jika orang-orang dari Komandan Barat datang untuk mencari mereka, mereka akan menyiapkan 1 miliar yuan terlebih dahulu. Jika orang-orang dari Komandan Timur datang, mereka hanya membutuhkan 50 juta yuan. Luya Leng kemudian berkata, Tuan, apakah Anda di sini? Perlakukan mereka secara berbeda dan lihat apakah Komandan Barat sedang terburu-buru. Lin Tianxi tertawa, dan Luya khawatir. Apakah ini akan mengganggunya? Jangan khawatir, negeri dongeng ini, siapa yang bisa mengidentifikasi pil apapun dalam kondisi baik? Tidak ada yang bisa kecuali saya. Dia enggan untuk memulai melawan saya. Lin Tian tersenyum di tebing. Luya mengerti, dan segera memesan, dan You Yantian berkata dengan aneh, kamu terlalu percaya diri. Lin Tian tidak peduli, tetapi menemukan tempat untuk beristirahat. Adapun Sayuan, dia tersenyum pada You Yantian dan berkata, jangan pernah meragukan keputusannya. You Yantian bingung, tetapi Luya menyebarkan berita itu dan berlari ke kedua komandan itu. Ini membuat Komandan Dong tertawa, haha, sepertinya Komandan 11 tidak baik untuk anak ini. Monto berkata sambil tersenyum, tidak, 1 miliar, 150 juta. Orang bodoh ini tahu bahwa dia sengaja membuat masalah untuk Komandan 11. Komandan Timur cara yang sangat puas, bagus, anak ini memiliki masa depan yang cerah sangat mengtuo. Juga tersenyum, tetapi di rumah Komandan Barat, penjaga putih yang mendengar berita itu dengan cepat melaporkannya kepada Komandan Barat. Senyum di wajah Komandan 11 berangsur-angsur menghilang, bocah ini, apakah kamu ingin menunjukkan wajahnya? Tuanku, orang ini, jelas diperlakukan berbeda. Jika dia benar-benar berani melakukan ini, aku akan memberinya pil kita lain kali dia datang ke sini. Bukankah itu melawannya? Penjaga putih itu penasaran, dan Komandan Barat tertawa, pil itu akan membiarkan dia mendengarkan kita, tidak akan melawan As, biarkan kita melakukannya. Penjaga putih mengira metode ini layak, dan Komandan 11 berkata sambil tersenyum, saya akan menyiapkan obatnya dulu, dan kemudian Anda dapat mengundangnya besok untuk melihat sikapnya. Jika dia benar-benar ingin melawanku, aku akan membiarkan dia mengerti bahwa aku tidak diizinkan untuk dibantai olehnya. Ya, tuanku. Penjaga putih baru saja pergi, dan Komandan Barat mencibir. Wah, berani menggerakkan bumi di kepalaku, benar-benar lelah hidup. Ketika malam tiba, sekelompok orang datang ke rumah Lu. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan baju besi emas, dan dia terlihat sangat bermartabat. Jisin berkata sambil tersenyum, si Jianfeng, apakah taruhan terakhir masih bagus? Katakan padaku dengan siapa yang harus dihadapi. Pemuda itu berkata dengan percaya diri, sementara wanita tua di sisi lain berkata, apa taruhannya? Terakhir kali dia bertaruh denganku bahwa dia bisa memenangkan siapapun di bawah abadi emas, dan aku, selama aku menemukan seseorang yang kultivasinya lebih rendah dari abadi emas dan mengalahkannya, maka dia tidak bisa menggangguku lagi. Tetapi jika aku tidak dapat menemukan orang yang tepat dalam waktu 10 tahun, aku harus menikahinya. Apakah kamu tidak melupakan ini? Wanita tua itu tiba-tiba menyadari, aku ingat, itu beberapa tahun yang lalu. Iya. Jisin berkata sambil tersenyum, tetapi si Jianfeng tidak sabar untuk berkata, gadis Ji, katakan padaku, siapa kali ini? Saya berjanji untuk menyelesaikannya. Pria ini ada di rumah ini. Namanya Lin Tian. Si Jianfeng segera membawa orang-orang ke Menshan, dan penjaga Menshan melihat bahwa itu 13 kecil, dan mereka takut untuk mundur satu persatu. Luya mendengar bahwa si Jianfeng akan datang, dan dengan cepat maju, 13 kecil, kamu, bagaimana kabarmu? Si Jianfeng melihat sekeliling. Apakah Anda memiliki seorang pria bernama Lin Tian? Ya, saya tidak tahu. Ada apa? Biarkan dia keluar. Si Jianfeng berteriak, tetapi Luya bingung, tetapi setelah beberapa saat, Shaiyuan dan yang lainnya datang. Tetapi Shaiyuan dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, jadi Shaiyuan tidak mengerti dan bertanya, ada apa? Luya segera memperkenalkan si Jianfeng, dan kemudian dia tampak bingung, aku tidak tahu bagaimana, dia tiba-tiba bergegas masuk dengan seseorang. Lin Tian penasaran dan menatap si Jianfeng itu. Kamu menginginkanku? Bab 1847. Si Jianfeng menatap Lin Tian Dao dengan bangga, ya, ini aku. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?
Si Jianfeng menunjuk ke Jixin, lalu bertaruh dengannya, dan akhirnya tertawa dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menemukan ratusan bakat, tetapi akhirnya, semuanya jatuh ke tanganku, dan kamu hanya 8 bintang dan bumi abadi, kan? Lebih baik menyerah dan menabung. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Jixin segera menatap si Jianfeng. Si Jianfeng, kataku, jika orang lain mengaku kalah atau kamu membelinya, itu tidak dihitung. Tapi si Jianfeng menunjuk ke Lintian. Soalnya, dia perih. Apakah Anda pikir saya perlu mengancamnya? Atau menyuapnya? Jixin tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sayuan itu tertawa dan menatap Jixin dan berkata, gadis Ji, sepertinya pernikahanmu ada di tangan tuanku. Salah. Bahkan jika dia kalah, saya masih bisa menemukan yang lain. Dalam 10 tahun, saya dapat menemukan orang lain dan mengalahkannya. Jixin ini tidak peduli. Tapi Sayuan berkata dengan bangga, sudah kubilang, tuanku pasti akan mengalahkannya, tapi itu tergantung pada apakah kamu bersedia menawar. Kamu ingin aku memohon padanya? Jixin menunjuk ke Lintian, dan Sayuan tertawa, ya, tolong. Saya tidak bertanya. Dia menang atau tidak, saya tidak akan kalah. Mulut Jixin itu keras, tetapi Sayuan menggoda, semua tidak kalah. Soalnya, jika Shifu Mu menang, aku bisa menyingkirkan pernikahanku. Tetapi jika Shifu Anda kalah, setidaknya saya bisa melihat sisi kalahnya, dan saya akan sangat bahagia. Jixin sangat ingin melihat Lintian kalah saat ini. Sayuan terkejut dan menatap Lintian. Tuan kecil, wanita ini sangat pintar. Lintian tidak bisa menahan senyum, sepertinya jika aku kalah hari ini, dia akan bahagia. Tetapi jika Anda menang, dia akan bebas, dan dia akan lebih bahagia. Sayuan itu selalu merasa salah. Mendengar ini, Lintian tidak bisa menangis dan tertawa, apa pendapatmu tentang aku? Sayuan bertanya-tanya, kita akan kehilangan semua yang kita rasakan. Tapi si Jianfeng tidak sabar dan berkata, menyerah? Jika saya tidak menyerah, saya akan melakukannya. Ayo. Lintian berdiri di sana dan berkata sambil tersenyum, dan Sayuan buru-buru mundur ke satu sisi, dan You Yantian juga mundur satu persatu. Jixin memandang wanita tua itu, Nenek Sui, katamu, siapa yang akan menang? Saya telah melihat kekuatan si Jianfeng, tetapi saya hanya melihat pertahanan pasifnya, bukan serangannya, jadi saya tidak bisa menilai. Wanita tua itu menjelaskan. Jixin ragu-ragu, ya, orang ini, dia benar-benar hanya bertahan secara pasif, dan tidak menyerang secara aktif. Begitu suara itu jatuh, pedang berdarah muncul di tangan si Jianfeng. Kemudian dia menunjuk ke Lintian dan berkata sambil tersenyum, wah, apakah kamu tahu apa yang aku sebut pedang ini? Lintian menatap pedang itu, tetapi tercengang. Pedang menetes darah, yang merupakan pedang eksklusif Kaisar Abadi yang meneteskan darah, bagaimana bisa ada di sini? Sayuan juga terkejut, karena Kaisar Abadi yang menetes darah adalah salah satu dari 10 Kaisar Abadi paling kuat di bawah Kaisar Lin 10.000 tahun yang lalu. Tapi si Jianfeng berkata sambil tersenyum, jika kamu tahu pedangnya, kamu harus tahu betapa kuatnya pedangnya. Lintian suram. Bagaimana kamu mendapatkannya? Rumah sisian saya sering mendapatkan harta yang bagus di mana-mana, dan ini, tentu saja, adalah hadiah yang diberikan ayah saya 10.000 tahun yang lalu, dan menemani saya selama 10.000 tahun, yang telah menjadi senjata ampuh bagi saya. Namun, Lintian menatap pedang itu untuk waktu yang lama. Dengan lambaian tangannya, pedang berdarah, sebuah lompatan, jatuh ke telapak tangan Lintian. Lintian dengan cepat menyusup ke kesadarannya dan mencoba terhubung dengan jiwa pedang, tetapi menemukan bahwa jiwa pedang telah terhapus. Tidak hanya itu, jiwa pedang masih belum lengkap, seperti rusak parah. Tetapi satu-satunya hal yang dirasakan Lintian adalah masih ada nafas yang tersisa oleh darah yang menetes abadi di pedang. Ini benar-benar pedangmu. Lintian sedikit gemetar. Tapi si Jianfeng gila, dan dia mengendalikan pedangnya sendiri dengan berbagai cara, tetapi pedang itu tidak mendengarkan. Jixin memandang wanita tua itu dengan aneh, Nenek Sui, ada apa? Anak laki-laki ini sepertinya mengenali pedang ini. Wanita tua itu menatap Lintian dengan aneh, dan Jixin bertanya-tanya, dikatakan bahwa pedang penurun darah ini milik Kaisar Abadi yang menjatuhkan darah. Bagaimana dia bisa mengenali Kaisar Abadi yang menjatuhkan darah?
Di Suisian dia adalah salah satu dari 10 makhluk abadi di periode Kaisar Lin. Diperkirakan banyak orang akan memikirkan di Suisian di ini selama mereka melihat pedang ini. Wanita tua itu menjelaskan. Jixin berpikir itu masuk akal, jadi dia menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Mata Lin Tian bergetar, seolah mengingat sesuatu. Pada saat itu, angin pedang barat tidak mau menyerang nyala api pedang Qi, dan bergegas ke Lin Tian secara langsung. Lin Tian terserap, dan kemudian melambaikan pedangnya untuk memecah pedang Qi yang lain secara langsung. Itu bubar. Wanita tua itu terkejut, dan Jixin juga terkejut. Tapi dia adalah yang abadi di bumi. Angin pedang barat sudah memiliki 9 bintang. Bagaimana bisa dipecah dengan mudah? Wanita tua itu juga ingin tahu, tetapi si Jian Feng tidak percaya Lin Tian memiliki kemampuan ini, jadi dia terus menyerang. Adapun Lin Tian, memegang pedang berdarah, semudah pedangnya sendiri untuk mengguncangnya, dan menatap si Jian Feng. Dia bertanya, katakan, bagaimana pedang ini bisa datang? Aku mengatakannya. Itu dari ayahku. Jalur angin pedang barat itu, dan Lin Tian berangsur-angsur menjadi tenang, lalu matanya memancarkan cahaya yang berbeda, dan akhirnya pedang itu mengayunkan. Pedang berdarah memancarkan cahaya darah, dan cahaya darah jatuh pada si Jian Feng ini, dan ada mulut darah di si Jian Feng itu. Tapi darah berubah menjadi setetes darah, dan kemudian jatuh ke tanah, dan kemudian si Jian Feng sangat lemah. Teknik pedang menjatuhkan darah. Wanita tua itu menatap, dan si Jian Feng merasa terkejut seolah-olah Qi abadi telah diblokir. Ini. Lin Tian menatap si Jian Feng dan berkata, meskipun kamu mendapatkan pedang berdarah, kamu belum mempelajari teknik pedang berdarah. Bagaimana bisa? Si pedang barat berangin, tetapi Lin Tian berpura-pura tidak ada hubungannya dengan pedang itu. Saya memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dan belajar banyak keterampilan, termasuk pedang yang menetes darah. Tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa tetesan darah abadi telah lama hilang? Si Jian Feng itu tidak percaya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, mengapa? Tidak percaya. Iya. Baiklah, aku akan menunjukkan ilmu pedang lainnya. Setelah Lin Tian selesai, dia menggunakan teknik pedang tanpa bayangan. Saya melihat api dan pedang berkedip satu persatu, lalu menghilang satu persatu, dan menghantam angin pedang barat. Wanita tua itu menatap, ilmu pedang tanpa bayangan dari Wu Jianzong. Angin pedang barat yang mendengar ilmu pedang tanpa bayangan dapat menakut-nakuti. Kamu, apakah kamu benar-benar tahu ilmu pedang? Saya telah belajar banyak. Apakah Anda ingin mencoba sesuatu yang lain? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan si Jian Feng buru-buru mundur dan menatap Lin Tian Dao, aku tidak kalah. Ketika saya baik-baik saja, saya akan bertarung lagi. Dengan itu, si Jian Feng memandang Jixin dan berdalih, selama aku tidak mengaku kalah, itu tidak dihitung. Jixin terkejut dan berkata, kamu curang. Bab 1848. Si Jian Feng mengabaikan Jixin dan menatap Lin Tianleng. Tunggu, nak. Ketika aku sembuh, aku akan mendapatkan pedangku kembali sendiri. Lin Tian tidak peduli, tetapi Sayuan bersemangat, kamu tidak akan menemukan seorang ahli, kan? Maka Anda tidak perlu bersaing dengannya. Jangan khawatir. Jika saya mengatakan saya membandingkan dengannya, saya pasti akan membandingkan dengannya dan tidak pernah mencari orang lain. Si Jian Feng ini gila, dan kemudian segera dengan kemanusiaan, pergi. Jixin menatap Lin Tian dengan aneh untuk sementara waktu, lalu berbalik dan pergi, sementara wanita tua itu ragu untuk waktu yang lama. Tapi Sayuan menatap Lin Tian, dan Lin Tian kembali ke rumah diam-diam dengan pedang. Adapun You Yantian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa dengan dia? Sayuan tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, tetapi berkata, cepat atau lambat, kamu akan tahu. You Yantian selalu merasa aneh, dan Lin Tian telah kembali ke rumah, menatap pedang berdarah di tangannya, apa kabar? Tetapi tidak ada yang memperhatikan Lin Tian, seolah-olah Lin Tian sedang berbicara pada dirinya sendiri, dan Lin Tian menghela nafas, pada hari-hari itu, aku seharusnya tidak meninggalkan 10 dari kalian. Pada saat ini, Sayuan tiba-tiba berlari masuk, melihat pedang dan berkata, Tuan kecil, jangan salahkan dirimu sendiri. Saya pikir 10 dari mereka bisa mengguncang aliansi. Tiba-tiba, orang tak dikenal muncul dan membubarkan semua kekuatan utama dalam aliansi.
Sekarang, 10 orang ini masih hilang. Tuan kecil, jangan khawatir. Ada 10 di antaranya. Mereka sangat kuat. Mereka pasti bersembunyi di suatu tempat. Shaiyuan itu menjelaskan. Harapan. Lin Tian menghela nafas, dan Shaiyuan mengambil suasana hatinya dan berkata, apakah si Jian Feng ini akan menemukan seseorang? Sepertinya dia adalah orang yang gigih. Selain itu, dia memiliki perjanjian perjudian dengan gadis itu, jadi dia tidak akan meminta orang lain untuk membantunya. Dia hanya akan memperkuat dirinya sendiri atau menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya dan bertarung denganku lagi. Lin Tian menjelaskan. Shaiyuan mengangguk. Tidak apa-apa. Lin Tian merapikan suasana hatinya dan berkata, aku baik-baik saja. Keluar. Setelah melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, Shaiyuan berbalik dan pergi, sementara Lin Tian menatap pedang dan jatuh ke dalam meditasi lagi. Tetapi saat ini di sebuah penginapan, Jixin masih bingung dan bertanya, Nenek Salju, kamu bilang bocah ini, siapa itu? Saya bisa melakukan apa saja. Wanita tua itu juga sangat bingung. Saya benar-benar ingin tahu siapa yang berada di bawah topengnya. Kamu mencurigai dia menggunakan identitas palsu? Ya, kita pasti menggunakan nama samaran. Kalau tidak, mengapa kami Pavilion Tianjian belum pernah mendengar tentang orang yang begitu kuat? Wanita tua itu berkata dengan aneh. Jixin juga bingung, aku tidak menyangka akan datang ke rumah Sisian kali ini, tapi aku bisa menemukan hal-hal aneh seperti itu. Tapi orang ini serakah. Serakah akan uang. Jixin tidak merasa seperti itu, terutama mata Lin Tian pada pedang, seolah-olah dia melihat seorang lelaki tua. Ya, dia menggunakan kemampuannya untuk menghasilkan uang di timur dan barat. Jixin berkata, mungkin. Tapi tidak apapun yang terjadi, si Jian Feng ini telah menatapnya, dan pasti akan menemukan cara untuk menghadapinya. Wanita tua itu melanjutkan, tetapi Jixin ragu-ragu, saya tidak tahu si Jian Feng. Aku tidak tahan untuk memaksakan identitas aslinya di masa depan. Lihat, bocah ini, dia pasti menyembunyikan prestasi dan identitas aslinya. Wanita tua itu menjelaskan. Jixin mengangguk. Saya menantikan untuk melihat prestasinya. Apa kebenarannya? Setelah berkat wanita tua itu, dia segera mengirim seseorang untuk menonton. Tetapi ketika si Jian Feng kalah, dia kehilangan pedangnya. Tentu saja, dia tidak mau. Jadi dia kembali ke rumahnya dan memanggil sekelompok pendekar pedang. Kamu, sekelompok sampah, coba cari jalan untukku. Pedang barat sedang terburu-buru, dan para pendekar pedang saling memandang satu persatu. Beberapa pendekar pedang juga bertanya, 13 kecil, siapa yang membuatmu marah? Si Jian Feng menjelaskan masalah ini sekali dan berkata, lihat, pedang padaku ini terkena pedang yang menetes darah, dan itu masih teknik pedang yang meneteskan darah. Sekarang Ki Abadi masih disegel. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat memeriksanya dan menemukan bahwa Ki Abadi disegel. Namun, setelah membuka segel satu persatu, mereka lega satu persatu. Untungnya, kultivasi lawan tidak tinggi dan tingkat ilmu pedangnya tidak tinggi. Jika tidak, segel tidak akan mudah menyebar. Beberapa orang dengan senang hati mengatakannya. Tapi si Jian Feng menatap, apa? Bukankah menyegelku sepenuhnya, kamu masih bahagia? Semua menggelengkan kepala, dan pedang barat berkata, beri aku jalan, bagaimana memecahkan teknik pedang berdarah ini, dan teknik pedang tanpa bayangan. Semua orang tercengang, beberapa orang juga mendemensia cara, ilmu pedang tanpa bayangan. Ya, orang ini juga bisa menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan. Kelihatannya menakutkan. Si Jian Feng berkata dengan takut-takut. Mendengar ini, semua orang terkejut. Beberapa orang memandang angin pedang Xiangxi dengan aneh. 13 kecil, pria ini terlalu sulit untuk dihadapi, aku khawatir. Aku khawatir apa? Kamu adalah guru ilmu pedangku. Jangan bilang kamu tidak bisa memecahkannya. Angin pedang barat melotot dan memarahi. Pendekar pedang itu ragu-ragu, mengapa kita tidak datang dan menyelesaikannya? Apalagi yang bisa saya minta Anda lakukan? Saya akan langsung pergi ke sekelompok ahli di Xishanfu. Si Jian Feng itu membenci tahu. Mereka semua langsung terdiam, dan si Jian Feng menatap orang-orang ini. Dalam 3 hari, jika kamu tidak mengajariku cara untuk memecahkannya, aku akan membersihkanmu.
Setelah itu, si Jianfeng bersenandung dan kemudian pergi untuk menyembuhkan lukanya. Pendekar pedang ini besar dan bergegas mempelajari materi. Adapun Lin Tian, dia tinggal di Menshan sampai keesokan paginya, dan Monto dan penjaga putih sedang menunggu di pintu rumah Lu. Luya buru-buru mencari Lin Tian dan bertanya, "Kemana Anda pergi sekarang, Pak?" "Di mana harganya tinggi, miliar." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Luya ragu-ragu, apakah mereka benar-benar ingin memberikannya? "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Lin Tian berkata dengan percaya diri, kemudian dia bangkit dan keluar dari rumah bersama. Monto memandang Lin Tian dengan canggung. "Tuan Lin, giliran kita hari ini." "Jangan khawatir, bagaimana kalau aku pergi ke rumah Komandan Barat dan kembali ke tempatmu?" Lin Tian melihat ke arah Meng Tuo. Ketika Monto mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, aku akan kembali dan berbicara dengan orang dewasa." "Pergi." Monto segera pergi, tetapi penjaga putih itu tertawa di dalam hatinya, "Setelah hari ini, kamu tidak bisa pergi ke rumah Komandan Timur." Lin Tian menatap penjaga putih itu dan berkata sambil tersenyum, 1 miliar yuan, apakah kamu sudah membawanya?" "Ya, ini dia." Penjaga putih segera memberikan tas kepada Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum sedikit dan berkata, "Ayo pergi." "Silahkan." Kemudian mereka pergi, dan Jisin, yang berada di penginapan, setelah mendengar berita itu, bertanya-tanya, 1 miliar yuan, seberapa bersedia Komandan Barat ini? "Aku tidak merasa semudah itu." Wanita tua itu berkata, dan Jisin ragu, "Apakah menurutmu Western Union mengerti penipuan itu?" Komandan 11 tidak pernah menderita kerugian. Dia juga orang yang paling cerdas di antara 4 pemimpin. Dia bahkan mengaku sebagai penasihat yang kuat di rumah Sisian. Wanita tua itu menjelaskan satu persatu. Bab 1849. Setelah mendengarkan, Jisin berkata, "Ayo pergi dan lihat." "Ini. Apa yang kamu takutkan? Ayo pergi." Jisin segera membawa wanita tua itu pergi, dan sekarang Lin Tian dan yang lainnya telah bergegas ke rumah Komandan Barat. Setelah beberapa saat, saya datang ke ruang kerja tempat Komandan 11 berada. Dalam penelitian ini, Komandan Barat duduk di sana dan menatap Lin Tian sambil tersenyum. "Adik laki-laki, nafsu makanmu tidak kecil. Tolong ambil 1 kali, biayanya 1 miliar yuan. Berapa banyak batu peri yang akan saya keluarkan? Apakah kamu tidak melakukan hal yang sama?" Lin Tian tersenyum pada Komandan 11, tetapi Komandan 11 tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, beri aku aja 50 juta yuan." 50 juta? "Ya, Komandan Dong, Anda memberi saya 50 juta yuan. Bagaimana saya bisa mendapatkan hal yang sama? Jika tidak, saya akan dianggap bodoh oleh orang lain." Komandan Barat memandang Lin Tian sambil tersenyum. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Itu tidak akan berhasil." "Mengapa?" Komandan Barat menatap Lin Tian dan bertanya sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Berisiko untuk belajar dari Dan. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan mati diracun Dan. Harga alaminya berbeda." Setelah mendengar ini, Komandan 11 berkata, "Ini benar, tetapi ini bukan alasan mendasar." "Oh, apakah ada alasan mengapa Komandan 11 tidak berpikir itu mungkin?" Lin Tian bertanya sambil tersenyum. Komandan 11 berkata sambil tersenyum, "Ya. Katakan padaku. Kamu punya masalah denganku." Komandan Barat memandang Lin Tian sambil tersenyum, tetapi Lin Tian berkata terus terang, "Itulah yang kamu pikirkan." Dengan senyuman dari Komandan di Barat, gas hijau yang tak terhitung jumlahnya diproduksi segera di sekelilingnya, dan Shaiyuan dan yang lainnya terkejut. Adapun Luya, mereka bahkan lebih menatap, "Komandan di timur, apa maksudmu?" Pada saat ini, penjaga putih sudah berada di pintu dan menutup pintu, sementara beberapa orang di tebing langsung merasa tidak berdaya. Tapi Komandan 11 berkata sambil tersenyum, "Saya sedang mempelajari racun. Tentu saja, aku menginginkan hidupmu." Luya dan yang lainnya terkejut, dan Shaiyuan memarahi, "Penjahat." You Yantian bahkan lebih bersemangat untuk bergegas, tetapi dia tidak berdaya, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kamu akan merobek wajahmu denganku. Aku ingin kamu tahu." Dengan itu, Komandan 11 mengeluarkan pil dan pergi ke Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu apa ini?"
Lin Tian menatap pil dengan pusaran air dan berkata sambil tersenyum, itu pil yang hilang jantung. Setelah diambil, itu akan dikendalikan oleh pemain. Jika Anda mengkhianati pemain, Anda akan kehilangan jiwa Anda. Ya, dengan ini, kamu harus mendengarkanku. Komandan Barat selesai dan tertawa. Shaiyuan dan yang lainnya memarahi, dan kemudian sebuah suara datang dari pintu, "Tuanku, Nona Ji, tolong temui saya." Mengapa dia ada di sini lagi? Ketika Komandan 11 mengerutkan kening dan penjaga putih ingin mengatakan sesuatu, Jisin berkata di luar, "Komandan 11, apa yang kamu lakukan di sana? Bisakah Anda memberi saya wawasan?" 11 mengambil pil di tangannya, menghancurkannya secara langsung, mengubahnya menjadi aliran udara, dan memasuki benda langit hutan. Kemudian dia tertawa, "Jika kamu memenangkan pil ini, kamu akan mendengarkanku." Dengan itu, Komandan Barat meminta penjaga putih untuk membuka pintu. Setelah penjaga putih membuka pintu, semuanya gas hijau. Penjaga putih dengan cepat mundur, dan Jisin bertanya-tanya, "Apa ini?" Komandan 11 berkata sambil tersenyum, "Tidak ada, hanya obat." Namun, Shaiyuan memarahi, "Penjahat, tiba-tiba meracuni kita." Hario yang juga membenci cara penjahat satu. Jisin ragu, "Kamu?" Komandan 11 tidak takut untuk tertawa dan berkata, "Tuan Muda Lin ini agak tidak cerdas, jadi saya ingin menunjukkan kepada mereka beberapa warna." Jixin berkata dengan aneh, "Sebelumnya, kamu tidak ingin melakukan ini?" "Sebelumnya, saya tidak ingin membuat masalah untuknya, tetapi dia bahkan menagih saya 20 kali lebih banyak daripada Komandan Dong. Apakah menurutmu aku bisa menanggungnya?" Komandan Barat sombong, dan Jisin tiba-tiba menyadari. Tapi Lin Tian berbalik dan tersenyum, "Apakah menurutmu kamu bisa mengendalikanku, pil gembira ini?" "Pil ekstasi." Jisin tidak menyangka bahwa Komandan Barat bahkan menggunakan ini, dan Komandan Barat menertawakan Lin Tian. "Apa? Apakah Anda tidak setuju? Aku lupa memberitahumu satu hal." "Apa itu?" "Selain menjadi penilai bintang 9 dan alkemis bintang 9, saya juga seorang dokter abadi bintang 9, jadi tidak ada racun yang tidak bisa saya singkirkan." Lin Tian selesai, bertepuk tangan di bahu Shaiyuan dengan satu tangan dan meletakkan di bahunya musim panas ini. Pada saat berikutnya, gas beracun di tubuh kedua orang ini segera menghilang, dan Lin Tian menyentuh bahu tebing ini lagi, yang membuat gas beracunnya menghilang. Ketika mereka melihat ini, mereka terkejut dan terlihat aneh satu persatu. Lin Tian menertawakan Komandan Barat. "Hari ini, saya telah menuliskan balas dendam." Dengan itu, Lin Tian memandang mereka dan berkata, "Pergi." Luya dan yang lainnya segera mengikuti, tetapi Komandan 11 Leng berkata, "Di rumah saya, apakah Anda ingin pergi?" Pada saat ini, penjaga putih segera mengepung Lin Tian dan yang lainnya dengan penjaga yang tak terhitung jumlahnya, dan Jisin dan wanita tua itu segera mundur. "Ibu mertua salju, katamu, bisakah mereka menerobos?" Jisin bertanya dengan rasa ingin tahu, dan wanita tua itu berkata, "Tidak mungkin. Ini adalah kantor komandan. Komandan Barat adalah Raja Abadi yang kuat. Bagaimana mereka bisa membandingkannya?" Jisin berpikir itu masuk akal, tetapi kemudian sekelompok suara datang dari luar, sangat hidup. Pembicaranya adalah Komandan Timur, serta Monto dan sekelompok penjaga. "Komandan Barat ragu, bagaimana kabarmu? Saya sudah lama menduga bahwa Anda akan mulai dengannya, jadi saya mendengar bahwa Anda bersedia membayar 1 miliar yuan. Ketika aku memintanya untuk datang, aku tahu bahwa kamu tidak berniat baik." Komandan Latimurux. Komandan Barat berkata dengan dingin, "Komandan Timur, sekarang ini adalah rumah Komandan Barat kita. Jika Anda tahu apa yang akan Anda lakukan, Anda akan berada dalam kesulitan besar jika saya memberitahu Tuhan. Kalau begitu kau pergi dan katakan padaku, aku akan mengatakan, kau telah berurusan dengan orang-orangku, belum lagi kemampuannya. Saya pikir penguasa Menshan ingin meninggalkannya, bahkan di masa depan, mungkin di atas Anda dan saya." Komandan Timur memperbesar nilai Lin Tian, yang membuat Komandan Barat tercengang. Tetapi Komandan 11 tahu bahwa dia dan Lin Tian telah merobek kulit mereka hari ini. Jika dia membiarkan Lin Tian pergi seperti ini, dia akan mengalami banyak masalah. Jadi dia bersenandung, tidak peduli seberapa kuat dia, setidaknya sekarang dia bukan dari rumah 11 Xian, jadi saya memiliki hak untuk memulai dengannya.
Memang benar dia bukan dari rumah Sisian, tapi dia dari rumah Komandan Timur kita. Jika kamu memindahkannya, itu sama dengan bertarung denganku. Aku tidak keberatan jika kamu bertarung di sini dulu, dan kemudian bertarung dengan penguasa Menshah. Komandan Timur berkata tanpa sepatah kata pun. Komandan 11 marah. Komandan Dong, demi orang asing, kamu harus bertarung denganku. Kau tahu nilainya, atau kau tidak akan mencoba yang terbaik untuk membawamu ke sini, dan kemudian mulai dengannya, bukan? Komandan Dong tertawa. Komandan 11 segera tenang, dan orang-orang yang hadir bertanya-tanya apakah komandan ini akan bertarung dengan komandan. Di satu sisi, Jisin memandang wanita tua itu, Nenek Sue, apa yang akan terjadi selanjutnya? Komandan 11 bukan orang yang gegabah. Dia pasti punya cara. Wanita tua itu menebak. Ya, waktunya habis, sampai jumpa lagi besok di waktu dan jam yang sama, sampai jumpa.